Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun kita tidak kelihatan atau tidak ada dalam kumpulan, tidak sama-sama berkumpul dalam suatu ruangan, tetapi alhamdulillah dengan adanya komunikasi ini kita bisa melaksanakan dakwah Islam. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan masalah hidup ini adalah pilihan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kepada setiap umatnya untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang surga dan mana yang neraka. Itu pilihan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah olehmu Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Barang siapa yang beriman, hendaklah beriman, dan barang siapa yang kufur, silahkan mengkufur. Oleh karena itulah maka Allah itu menurunkan hal yang perlu kita pilih. Misalnya di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami memberikan petunjuk dengan dua petunjuk, dan kemudian juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan kedurhakaan dan ketakwaan. Tugas manusia di dunia ini adalah memilih mana yang benar dan mana yang salah. Itu tergantung kepada sikap manusianya. Sebab Allah telah memberikan jalan, mana jalan yang baik, mana jalan yang jelek. Apakah kita mau memilih jalan yang baik atau juga memilih jalan yang jelek? Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk surga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhun naro. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan melampaui batas, maka dia akan masuk neraka. Jadi di sini Allah menyediakan bagi orang yang baik adalah surga, dan bagi orang yang tidak baik, yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya adalah neraka. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa setiap orang itu akan mendapatkan dua kapling. Jadi kapling surga dan kapling neraka. Tinggal mau mana yang mau dipilih.
apakah kapling surga ataupun kapling neraka. Rasul menjamin kepada setiap umatnya akan masuk surga, kecuali yang menolak. Kullu umatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya, siapakah yang menolak itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikutiku, taat kepada perintahku, mengikuti sunnahku, maka dia akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang menolak, yang tidak turut, yang tidak taat kepada sunnahku, maka dia telah menolak untuk masuk surga. Jadi di sini ada pilihan bagi orang, apakah mau milih surga ataupun mau milih neraka, silahkan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah semua orang berbuat baik di dunia ini, bagi Allah itu tidak akan menambah kepada kemuliaannya. Sebaliknya, kalaulah semua orang di dunia ini berbuat jelek, durhaka kepada Allah, tidak ikut kepada sunnah Rasul, juga itu tidak akan mengurangi terhadap kemuliaan Allah. Jadi bagi Allah tidak ada bagi orang yang semua beriman atau bagi orang yang semua kufur. Barangkali yang rugi itu justru bagi manusianya. Oleh karena itulah maka Allah sendiri juga memberi tunjuk kepada kita bahwa silahkan mau memilih beriman, silahkan beriman, mau memilih silahkan juga kufur. Bagi Allah itu tidak akan rugi. Selanjutnya, ternyata dari ayat-ayat yang tadi ada orang yang menjatuhkan pilihannya itu kepada neraka. Jadi mereka itu memilih neraka. Padahal mereka tahu bahwa neraka itu adalah suatu siksaan yang sangat pedih. Di sini ada orang-orang yang memilih dia itu masuk neraka. Sebut saja misalnya namanya sudah terang-terangan itu di kalangan artis, misalnya Nikita Mirjani. Dia itu memilih neraka. Pemikirannya di neraka itu banyak artis dan kemudian bisa konser, kemudian bisa mengundang artis. Itu pemikiran dia. Dan kemudian yang juga terang-terangan memilih neraka itu adalah Abu gitu. Dia memilih neraka, katanya saya tidak mau masuk surga kalau di surga itu ada Tengku Zulkarnain dan ada yang lain-lainnya. Jadi dia tidak mau masuk surga. Jadi masuk neraka. Dan kemudian juga para artis yang memilih agama dan itu juga mereka sudah jelas memilih secara terang-terangan. Ada juga para artis yang berpindah agama memilih agama lain karena misalnya mengikuti agama suami, padahal tadinya dia itu muslim. Nah, itu diantara orang-orang yang sudah terang-terangan memilih neraka. Yang kemudian juga ada orang yang menukar dengan jabatan. Dia itu memilih neraka, menukar dengan jabatan. Misalnya karena dia mendapatkan jabatan yang tadinya muslim yang baik, tapi karena tuntutan jabatannya
menjadi dia itu tidak tegas terhadap syariat Islam. Kemudian juga misalnya menjadi menteri atau menjadi penasehat presiden sehingga dia itu tidak bisa tegas menerangkan tentang agama yang sebenarnya. Sehingga orang pun bingung gitu kalau misalnya melihat dia. Mengapa dia itu seorang muslim tapi memilih misalnya menerangkan tentang sesuatu itu ayatnya bukan dari Al-Quran tapi misalnya dari kitab lain yang bukan dari agama Islam. Nah itu yang menukar dengan jabatan. Kemudian juga menukar dengan sesuatu, dengan keuntungan dunia sementara. Di sini juga banyak orang yang tadinya kiai yang baik gitunya, kemudian dia itu juga tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, tapi kemudian mendapatkan sesuatu, maka dia pun menjadi orang yang sebaliknya gitu. Bahkan menghina, mencaci terhadap agama yang dipeluknya. Nah itu diantara orang-orang yang memilih neraka. Jadi ada yang terang-terangan, ada juga yang menukar dengan jabatan, ada juga yang menukar dengan masalah materi gitu. Nah kemudian juga ada di antara orang-orang yang memilih perintah setan gitu ya. Memilih perintah setan, jelas kalau melaksanakan perintah setan itu memilih neraka. Di antaranya misalnya karena dia punya jabatan, kemudian dengan alasan COVID, maka masjid ditutup. Gitu. Padahal Allah sendiri sudah menerangkan bahwa barang siapa yang melarang berangkat ke masjid, apalagi masjidnya sampai ditutup, itu adalah orang yang paling dolim. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha wa sa'a fiha rabbiha." Tidak ada yang paling dolim orang yang melarang berangkat ke masjid atau yang menutup masjid untuk berzikir kepada Allah sambil mereka itu juga memiliki maksud untuk menghancurkan masjidnya. Maka di sini Allah menyatakan lahum fid dunya hizzu wa lahum fil akhirati adzabun alim. Mereka itu di dunia mendapat kehinaan dan kemudian di akhirat mendapat azab yang sangat berat. Nah, ini larangan untuk orang-orang yang memiliki jabatan kemudian dengan alasan misalnya COVID sekarang ini, maka masjid dilarang atau ditutup gitu, dilarang dimasuki. Yang kemudian juga orang melarang untuk bersilaturahmi. Padahal Rasul menyatakan bahwa silaturahmi itu sangat penting bagi kaum muslimin khususnya. Oleh karena itulah maka dianjurkan, bahkan Rasul sendiri juga bersabda bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian dimudahkan rezekinya, maka sambungkanlah silaturahmi. Nah ini diantara orang-orang yang telah menjatuhkan pilihannya kepada neraka. Padahal neraka itu luar biasa panasnya, tetapi mereka itu sadar dengan panasnya api neraka, namun mereka sendiri juga tetap memilihnya. Nah kemudian kita bagaimana menghadapi misalnya COVID ini. COVID ini adalah merupakan ujian bagi kaum muslimin, merupakan cobaan. Apakah kita akan menerimanya dengan ikhlas atau dengan apa yang telah diperintahkan Allah? Maka kalau kita menerimanya dengan apa yang telah diperintahkan Allah, tetap kita itu tidak akan merasa takut dengan adanya COVID. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. In kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa sedih, merasa takut karena kalian itu adalah
sebagai orang yang mendapat kedudukan tinggi kalau kalian itu beriman. Jadi bagi orang mukmin itu tidak usah merasa takut karena apapun yang telah ditetapkan Allah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditentang oleh kita. Kalaulah kita misalnya terkena COVID, maka itu adalah ketetapan Allah. Kalau misalnya ada seseorang meninggal disebabkan COVID, itu juga ketetapan Allah. Sedangkan ketetapan Allah itu jauh sebelum manusia lahir sudah ditentukan gitu. Jadi dalam perut ibu masing-masing orang itu sudah ditentukan 4 hal. Begitu orang atau janin ditiupkan ruhnya, maka Allah menetapkan 4 hal bagi setiap janin yang ada di dalam perutnya. Yang pertama adalah umurnya, yang kedua adalah rezekinya, yang ketiga ajalnya, yang keempat adalah celaka dan selamatnya gitu. Jadi ini sudah ditentukan. Apakah kita akan mendapatkan kecelakaan ataukah akan mendapatkan keselamatan, itu merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa kita ubah. Oleh karena itulah maka ujian ini harus diterima dengan keikhlasan dan kesabaran sehingga kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Sekian saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.